Ausbildung Konditor. Oke, sebelum nantinya kita sapa-sapa terlebih dahulu Kak Kina, aku mau jelasin dulu nih terkait dengan webinar kali ini atau mungkin Walk Abroad sendiri. Jadi, Walk Abroad ini merupakan partner atau member dari Ruang Guru yang menawarkan bimbingan untuk persiapan karir ke luar negeri, baik melalui studi maupun terjun langsung ke dunia profesional gitu. Jadi Walk Abroad sendiri berkomitmen untuk mendampingi student kami dalam mewujudkan impian global mereka dengan layanan berkualitas dan juga jangkauan internasional gitu. Nah, sebenarnya apa sih alasan ya? Alasan untuk kerja di luar negeri. Khususnya mungkin yang bakal kita highlight itu Jepang dan Jerman. Yang pertama, karena turunnya populasi di negara tersebut, gitu. Jadi tenaga kerja usia produktif di Jepang dan juga Jerman sudah membuka kesempatan untuk tenaga kerja asing masuk. Yang kedua, 500 ribu lebih kuota pekerja asing dari Indonesia yang bertambah setiap tahunnya. Yang ketiga, peluang untuk memperoleh gaji hingga 30 juta rupiah tiap bulannya. Dan yang keempat, pastinya kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi dari data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai hampir 7,2 orang pada Februari tahun 2024 gitu. Nah, ini berita-beritanya ya bahwa memang Jerman ini sedang membutuhkan tenaga kerja asing. Mungkin nanti detailnya akan dibahas nih sama Kak Kina. Gimana sih terkait keadaan langsung di lapangannya gitu. Oke, mungkin sudah bersama kita semua di sini ada Kak Kina. Halo, selamat malam waktu Indonesia Kak Kina. Halo, Oke, selamat malam waktu Indonesia Kak Kina. Di Jerman sekarang pukul berapa Kak Kina? di Jerman sekarang jam 1 siang nih Kak. Oke, berarti saat ini Iya. sedang libur atau gimana nih Kak Kina? Iya, hari ini hari Sabtu, kebetulan aku libur. Cuma biasanya aku ada kerja juga sih hari Sabtu. Tapi lagi Oh, jatahnya libur hari ini. oh lagi jadinya libur jadi pas banget ya bisa berbagi Iya, betul. pengalamannya di webinar kali ini gitu ya. Oke, Mm-mm. mungkin tanpa berlama-lama ya, langsung aja mungkin aku bakal share screen untuk materinya. Iya, boleh Kak. Oke. Oke, mungkin nanti ketika sudah waktunya buat next slide, bisa dibantu kabarin ya, Kak. Siap. Oke, sebentar. Oke, mungkin waktu dan tempatnya aku persilahkan untuk Kak Kina menjelaskan. Silahkan Kak Kina. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Guten Abend dari Jerman. Perkenalkan, nama aku Kina. Umur aku saat ini 27 tahun dan aku saat ini sedang melakukan program Ausbildung sebagai konditorin di salah satu kafe namanya Cafe L di kota Sangdasien di Jerman. Jadi hari ini aku mau sharing-sharing nih sedikit ke kalian gimana sih caranya aku bisa Ausbildung ke Jerman, terus apa sih keluh kesahnya sebagai Azubi konditorin dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi boleh di next Kak ke slide selanjutnya. Oke, jadi aku mulai dari kenapa konditorin, kenapa alasan aku mengambil jurusan ini gitu ya. Jadi yang pertama ini ada passion. Kenapa passion? Jadi sebenarnya aku dari awal dari dulu itu tuh udah lumayan seneng bantuin bunda aku nih buat jualan kue-kue kering, kue-kue lebaran kayak gitu. Dan dari aku sendiri, aku tuh sebenarnya suka banget sama hal-hal yang berbau seni, berbau-bau estetika, kayak gitu. Aku suka menggambar, aku suka mewarnai, dan aku pikir aku sepertinya bisa menyalurkan kreativitas aku di bidang ini, kayak gitu. Lalu selanjutnya yang kedua, ada negara Jerman ini sendiri. Mungkin bisa diklik Kak selanjutnya. Oke, betul. Nah, negara Jerman sendiri gitu. Menurut aku, mungkin kalian semua juga tahu ya, negara Jerman ini salah satu negara maju dengan perekonomian yang sangat maju juga.
Dan menurut aku negara Jerman juga memberikan gaji yang menjanjikan gitu untuk para pekerjanya. Dan negara Jerman ini juga sangat menjunjung tinggi work-life balance menurut aku. Karena kita ini hanya diperbolehkan untuk bekerja 8 jam per hari. Jadi kalau misalnya nanti kita ada lembur atau pekerjaannya di atas jam kerja yang ditentukan, itu pasti nanti akan diperhitungkan sama mereka gitu. Atau istilahnya kita akan dibayar kayak gitu. Aku juga sebenarnya pernah ada kayak misalnya lembur-lembur kayak gitu, kayak contohnya di tahun lalu saat Natal itu kan lagi rame-ramenya ya Kak, lagi rame-rame banget, banyak pengunjung, terus juga banyak pesanan dan pokoknya waktu itu juga kondisinya kita lagi kekurangan orang karena banyak banget yang sakit. Jadi aku sempet beberapa kali tuh kerja lembur, tapi ya akhirnya kita dibayar juga gitu untuk kelebihan jam kerjanya seperti itu. Dan mungkin kalian semua tahu nggak sih kalau di Jerman tuh setiap hari Minggu tuh semua toko tuh tutup gitu. Kenapa semua toko tutup? Karena mereka tuh mau semua warganya di hari Minggu tuh istirahat gitu, kumpul sama keluarganya, nggak yang kerja terus kayak gitu. Jadi mereka pengen kita istirahat terus sama-sama tenang di hari Minggu gitu. Karena di Jerman nih bisa dibilang Sonntag ist Ruhetag gitu. Jadi hari Minggu itu hari-hari yang tenang gitu. Jadi kita saling respect, gak boleh berisik gitu di hari Minggu. Terus juga di Jerman nih kita mendapatkan cuti sekitar 24 hari sampai 30 hari kerja per tahun gitu. Jadi kan lumayan banget nih kita bisa pakai cutinya untuk pulang ke Indonesia kayak gitu. Lalu selanjutnya alasan aku adalah cita-cita. Kenapa cita-cita? Karena aku juga sebenarnya dari waktu aku sekolah dari SMA, aku tuh pengen banget sebenarnya kuliah di Jerman. Tapi karena beberapa hal, akhirnya aku harus mengubur cita-cita aku nih untuk kuliah di Jerman. Tapi alhamdulillah akhirnya saat ini aku punya kesempatan untuk berkarir dan belajar juga di Jerman. Dan yang terakhir, itu alasannya adalah untuk masa depan. Kenapa untuk masa depan? Karena dari yang aku bilang tadi, negara Jerman memberikan gaji yang menjanjikan menurut aku. Lalu juga nanti saat kita selesai Ausbildung, kita akan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya itu tuh akan diakui secara internasional gitu. Menurut aku, sertifikat tersebut tuh bisa membuka peluang yang sangat baik lagi buat aku nantinya untuk peluang kerjanya ke depan gitu. Jadi karena sertifikatnya diakui secara internasional, aku bisa menggunakan sertifikat itu mungkin untuk melamar ke perusahaan yang lebih baik lagi atau perusahaan yang lebih besar lagi atau misalnya mau pindah negara, contohnya misalnya mau pindah negara ke Swiss gitu, itu kan juga sertifikatnya diakui di sana kayak gitu. Lalu coba ke slide selanjutnya, Kak. Iya, Nah, apa itu Ausbildung Konditorin? Mungkin kalau secara general, Ausbildung itu adalah kita melakukan pelatihan kerja dan sekolah. Kalau untuk Maaf Kak Kina, tadi ke mute. Sorry, kepencet mute. Oke, alles good. Nah, jadi kalau untuk Ausbildung sendiri ya, secara generalnya, itu kita melakukan pelatihan kerja dan sekolah. Kalau untuk Ausbildung secara general. Nah, kalau untuk Ausbildung Konditorin, kita fokusnya ke kue-kue manis, kayak gitu. Ke decorating roti, decorating pastry, kayak gitu. Jadi kita membuat kue-kue kering, kue-kue manis, itu juga kayak kue-kue tart, kayak gitu. Lalu next, Kak. Nah, untuk peran dan tanggung jawabnya, peran dan tanggung jawab kita sebagai Azubi yang pertama adalah sekolah dan kerja. Tapi yang utama banget aku bisa bilang itu adalah sekolah. Kenapa? Karena kita sebagai Azubi ini adalah sebenarnya kita tuh pelajar gitu. Jadi tanggung jawab utama kita adalah sekolah. Nah, sekolahnya itu ngapain sih di sekolah gitu? Belajarnya apa sih biasanya di sekolah? Kalau di sekolah aku itu belajar tentang adonan roti, tentang adonan kue-kue kering, terus aku juga belajar tentang kandungan nutrisi di dalamnya, aku juga belajar tentang matematika, bahasa Jerman, sosial, ekonomi, aku belajar semuanya di sekolah. Terus sekolahnya juga normal dari jam 8 pagi sampai jam setengah 4 sore, kayak gitu. Lalu kalau untuk kerjanya, aku itu bekerja biasanya dari jam 5 pagi sampai jam 1 siang gitu biasanya. Tapi tergantung sih saat itu lagi, di hari itu lagi banyak atau enggak kerjaannya. Jadi kadang bisa kelarnya lebih cepat, bisa juga lebih lambat kayak gitu. Lalu di next, Kak.
Nah, oke, untuk kontrak upah dan budaya kerjanya. Kalau untuk kontraknya, Ausbildung Konditorin itu selama 3 tahun, dan upahnya itu di tahun pertama rata-rata ini beda-beda ya, setiap perusahaan beda-beda, tapi rata-rata itu sekitar 900 sampai 1000 euro brutonya di tahun pertama. Tapi nanti di tahun kedua dan ketiga, gaji kamu tuh pasti akan naik gitu, dan gaji itu udah tertera di awal di kontrak. Jadi di kontrak semuanya udah ada tertulis gaji kamu di tahun pertama, kedua, dan ketiga semuanya udah ada di kontrak. Lalu untuk budaya kerjanya, aduh, jadi kalau di Jerman ya, orang-orang Jerman tuh kerjanya kerja cepat. Semuanya harus sat-sat, kita nggak boleh lambat. Itu juga sebenarnya salah satu hal yang bikin aku culture shock nih Kak di awal. Jadi kayak apa-apa kita harus cepat. Jadi kalau misalnya aku baru selesai ini udah harus ngerjain ini gitu. Awalnya tuh emang agak-agak bingung ya, agak-agak shock nih kok kayak gini cepet-cepet banget kerjaannya. Tapi menurut aku itu bagus juga sih untuk latihan aku nanti waktu ujian akhir gitu kan, melatih kecepatan aku, melatih juga mental aku nih untuk kerja kan, kayak gitu. Lalu juga alhamdulillah aku tuh tinggal di lingkungan yang sangat-sangat baik menurut aku. Orang-orangnya tuh sangat-sangat baik, tidak toksik sama sekali. Terus juga bos aku, kolega aku semuanya baik tanpa diskriminasi, dan toleransinya juga sangat-sangat tinggi menurut aku. Mungkin dari kakak dan kalian semua bisa lihat aku menggunakan hijab, terus juga aku salah satu minoritas lah ya sebagai muslim di negara ini, tapi mereka sangat-sangat respect dengan itu, kayak gitu. Lalu di slide selanjutnya Kak. Nah, yang terakhir ini adalah tips dan trik dari aku untuk kalian semua yang mau Ausbildung apapun gitu, Ausbildung Konditorei atau Ausbildung apapun. Tips dari aku, kalian itu harus yang dua yang utama. Menurut aku latihan speaking dan meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa? Karena menurut aku gramatik itu penting, tapi kamu bisa berani untuk speaking itu jauh lebih penting gitu. Karena menurut pengalaman aku tuh di awal juga sebenarnya sangat-sangat kesulitan dengan bahasa Jerman gitu. Walaupun aku udah les gitu ya di Indonesia, tapi in real life orang-orang Jerman tuh ngomong cepet banget gitu Kak. Kadang kita juga miss gitu kan, nih orang ngomong apa sih cepet banget gitu. Dan aku juga di awal tuh aku sangat-sangat takut untuk ngomong, kayak aku takut salah, aku tuh takut kayak aduh kalau salah kan malu ya, gimana dong gitu. Terus akhirnya aku kadang memilih untuk diem aja gitu, untuk kayak nggak mengutarakan apa yang aku rasakan, nggak mengutarakan pendapat aku kayak gitu. Dan akhirnya saat itu aku juga ngerasa kayak nggak boleh nih kayak gini terus gitu kan. Kayak aduh capek deh kayaknya kalau diem terus. Akhirnya aku ngobrol sama supervisor aku atau konditormeister aku. Aku curhat lah ke dia gitu. Aku bilang aku tuh ada kesulitan deh gitu. Kata dia, kenapa kamu nggak suka sama pekerjaan kamu gitu. Aku bilang bukan sama pekerjaan. Kalau pekerjaan aku sangat-sangat enjoy, tapi aku ngerasa aku sulit untuk berkomunikasi gitu. Aku takut salah gitu. Aku malu kalau misalnya aku ngomong tapi salah gitu. Kata dia, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Itu mindset yang salah, kata dia. Jangan pikir kayak gitu. Kalau kamu takut, kamu kapan bisa lancar untuk bicara bahasa Jermannya gitu. Ayo latihan terus sama aku gitu. Kamu bayangin aja di ruangan ini ada nggak yang bisa bahasa kamu? Nggak ada kan gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah mikir kayak gitu. Gitu. Jadi pokoknya intinya kamu harus banyakin latihan berbicara bahasa Jerman, mungkin dengan partner les bahasa kamu, atau kan sekarang juga banyak ya ada aplikasi-aplikasi kita bisa ngobrol sama orang luar negeri, sama orang Jerman langsung kayak gitu. Jadi harus tingkatin kepercayaan diri dan banyak-banyakin latihan speaking. Lalu yang ketiga, persiapan fisik dan mental. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau bekerja di bidang konditorin atau di bakerin gitu atau di pokoknya bidang gastronomi itu kita harus punya fisik yang kuat. Karena menurut aku kita kan bekerjanya nggak diem, nggak duduk gitu ya. Kita bekerjanya lebih banyak berdiri, terus ke sana kemari gitu kan, bawa-bawa apa, bawa-bawa sesuatu yang berat kayak contohnya adonan gitu kan. Aku tuh kadang kalau bikin adonan tuh nggak cuma sedikit gitu, kayak biasanya 10 kilo lebih adalah beratnya kita bikin adonan kue. Itu tuh aku harus ngangkat misalnya dari apa ya bahasa Indonesia kayak mesin untuk menguleni adonan, itu biasa aku harus ngangkat adonannya ke loyang, terus aku masukin ke oven, dan menurut aku juga ovennya tuh agak lumayan tinggi untuk aku yang tingginya cuma 159 cm ini. Jadi itu harus kuat fisiknya, ngangkat-ngangkat yang berat, terus juga mentalnya harus kuat. Kenapa mentalnya harus kuat? Karena kita kan tinggal di luar negeri ya, jauh dari keluarga, jauh dari rumah gitu kan, pasti ada masa di mana kita kangen banget nih sama rumah, kangen sama keluarga. Jadi mentalnya harus kuat, harus yakin tujuan kamu ke sini mau apa gitu. Terus
Itu sih balik lagi mungkin dari budaya kerjanya yang cepat, terus juga mungkin dari orang Jerman kalau ngomong tuh kadang dia apa ya straight to the point gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka nggak suka sama kamu atau mereka nggak suka nih nggak cocok sama hal-hal yang kamu kerjain, mereka pasti bakal ngomong langsung ke kamu. Dan positifnya sih sebenarnya jadinya nggak ada kayak ngomongin di belakang kayak gitu. Gitu. Jadi tiga itu yang penting menurut aku, latihan speaking, tingkatkan kepercayaan diri, dan persiapan fisik dan mentalnya. Gitu. Jadi, oke. Nah, ini ada beberapa foto-foto yang apa ya? Ini foto aku di sekolah lagi praktikum. Ini ada teman-teman aku, kita lagi bikin croissant itu yang di sebelah kanan, terus yang sebelah kiri juga teman aku dari Jerman dan satu lagi dari Malaysia itu dari ya India Malaysia. Lalu boleh di next Kak. Nah, kalau ini juga contoh produk yang aku buat. Aku buat yang sebelah kiri ini ada namanya Zuckerschaufstock. Jadi aku buat dari gula gitu, gula panas, terus kita bentuk dan kita tempel-tempel di bentuk seperti itu. Lalu di sebelah kanan ini ada pralin. Tentang itu nanti hasilnya juga nggak bisa semengkilat itu coklatnya. Kurang bagus lah tampilannya, kurang cantik gitu. Next, Kak. Nah, ini juga aku lagi di sekolah yang sebelah kiri nih, guru aku lagi nunjukin gimana caranya membuat marsipan figur. Mungkin kakak pernah dengar nggak tentang marsipan? Soalnya kayaknya aku juga baru pertama kali tahu marsipan tuh selama di Jerman gitu. Di Baru Indonesia dengar kayaknya, juga sih Kak. iya Mungkin di bisa Indonesia dijelasin kayaknya Kak apa tuh? iya, kalau di Indonesia kayak mungkin kurang populer ya apa itu marsipan. Jadi marsipan tuh berasalnya terbuatnya dari gula dan almond gitu. Kalau di Indonesia mungkin kita lebih populer sama fondant ya, yang untuk dibuat-buat gitu, dibentuk-bentuk figura atau untuk melapisi kue itu ada fondant. Nah, kalau di Jerman itu lebih populernya sama marsipan kayak gitu. Terus kalau yang sebelah kanan ini guru aku juga lagi nunjukin cara membuat kue tradisional Jerman namanya kue Baumkuchen. Jadi Baumkuchen itu bentuk kuenya bulat, terus di tengahnya ada lubang. Itu bentuknya bulat, di tengahnya ada lubang dan berlapis-lapis. Jadi kayak kue lapisnya Jerman gitu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, sudah selesai. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan. Mungkin aku balikan lagi ke Kak Wikdat. Oke, makasih banyak atas penjelasannya Kak Kina. Cukup menarik deh. Sama-sama. Dan banyak hal-hal yang baru aku tahu gitu, khususnya terkait dengan bidang ini Iya, gitu. aku juga banyak banyak banget yang baru tahu aku selama di sini. Mungkin Oke, kayak oke. kue-kue di Jerman sama di Indonesia beda ya. Maksudnya Benar-benar. yang kurang populer di Indonesia gitu misalnya. Oke, mungkin sebelum kita move ke tanya jawab, mungkin eh, tadi kan cuma ada foto-foto nih kak ini ya. Mungkin Iya, bisa dijelasin nih mungkin ke seharian kakak gitu dari Senin sampai dengan Sabtu gitu, atau mungkin karena tadi hari Minggu libur gitu. Intinya ketika ah, kakak sekolah di kelas itu ngapain aja, lalu ketika kerja itu ngapain aja dan bekerjanya di mana gitu. Apakah hotel di hotel atau restoran atau bagaimana gitu kak? oke. Oke, kalau kerja itu aku biasanya Senin sampai hari Jumat. Itu yang apa ya? Yang normalnya Senin sampai Jumat. Kalau hari Sabtu, aku tuh selama sebulan itu ada 2 kali hari Sabtu aku masuk. Jadi misalnya hari Sabtu ini kan aku libur, berarti Sabtu depan aku akan masuk kerja. Lalu bergantian kayak gitu selanjutnya. Cuma hari Sabtu tuh kerjanya nggak lama sih, dari jam setengah 5 pagi, itu setengah jam lebih awal dari biasanya, karena biasanya jam setengah 5 pagi sampai jam 9 biasanya aku kerjanya kalau hari Sabtu. Nah, terus kalau untuk sekolahnya, itu aku sekolahnya per bulan itu ada 4 hari sekolah. Jadi tiap bulan aku ada sekolah, itu cuma 4 hari aja, tapi hari Senin sampai hari Kamis. Nah, kalau untuk sekolahnya, itu ada 1 hari aku praktikum, terus 3 harinya aku belajar teori. Tadi yang aku sempat jelasin di sekolah, aku belajar tentang semua semua adonan, segala jenis roti aku belajar. Walaupun, oke sebenarnya kalau aku nggak tahu ya di perusahaan lain, cuma kalau di perusahaan aku
kita itu sebagai konditorin hanya fokus untuk buat kue-kue manis, kue-kue kering. Jadi aku tuh nggak bikin adonan roti dari awal. Aku juga nggak bikin pastry, nggak bikin croissant gitu dari awal adonannya. Ya, Aku hanya jadi aku aku hanya apa ya, mendecorating sama finishing si roti dan pastry-nya aja gitu. Lalu selebihnya yang aku buat dari awal itu ya itu kue-kue tart, kue-kue manis kayak gitu. Terus juga di sekolah aku belajar teori tentang kandungan nutrisi di dalam bahan-bahan kuehnya kayak gitu. Terus juga aku belajar matematika. Terus juga kadang tuh ada yang nanya matematikanya susah atau enggak gitu. Sebenarnya matematikanya nggak susah sama sekali. Hitungannya tuh nggak susah. Tapi yang membuat susah adalah ya karena soalnya dalam bahasa Jerman gitu. Jadi aku harus berpikir dua kali nih maksud soalnya apa gitu kan. Tapi kalau untuk hitungannya menurut aku tidak susah. Lalu aku juga belajar bahasa Jerman, aku belajar tentang cara membuat surat, ya berbagai macam lah gramatik gitu dalam bahasa Jerman. Aku juga belajar tentang sejarah negara Jerman, politiknya aku belajar juga. Lalu juga aku belajar tentang ekonomi. Tapi kalau untuk ekonominya sebenarnya lebih kayak mengajari kita apa sih hak-hak yang akan kita dapatkan sebagai Azubi gitu. Contohnya kamu harus mendapatkan gaji minimal berapa, terus kayak maksimal jam kerja kamu tuh harusnya berapa kayak gitu. Terus juga kayak kita ditunjukkan misalnya asuransi apa aja yang wajib kamu ambil di Jerman kayak gitu atau yang untuk masa depan lah gitu gimana yang bagusnya kayak gitu. Lalu nanti ada sehari aku ada kelas praktikum yang kayak tadi aku bikin bikin roti, bikin segala macam kue, bikin coklat juga gitu latihan. Kayak gitu. Jadi itu sih kalau sekolah kurang lebih seperti itu gambarannya. Terus juga ada nanti ada ujiannya. Kayak kemarin aku baru aja selesai kayak UTS, kayak ujian tengah semesternya gitu. Aku baru kelar bulan kemarin itu ujian teorinya, tapi nanti bulan depan aku akan ada ujian praktikumnya. Doain ya, gitu. Terus terus nanti di akhir di tahun ketiga nanti ada Abschlussprüfung itu namanya ujian akhirnya itu yang menentukan kamu akan lulus atau enggak kayak gitu. Gitu Kak. Oke, oke. Berarti memang lebih banyak untuk waktu bekerjanya ya Kak daripada apa Iya, namanya teori di kelasnya gitu ya. lebih banyak waktu Oke, bekerjanya benar. oke. Nah, konditorin ini kan ibaratnya apa namanya ya? Dibilang hal baru juga bukan, tapi mungkin isinya atau isi praktiknya kayak hal-hal baru gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu background Kak Kina sendiri apakah dulunya tata boga atau bagaimana nih Kak bisa Oke. sampai ke konditorin ini? Aduh, sebenarnya kalau diceritain aku sama sekali nggak ada hubungannya nih dari aku tuh udah punya gelar S1 sebenarnya di Indonesia. Aku S1 pertanian. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan konditorin gitu. Aku juga setelah S1 aku sempat kerja di salah satu perusahaan packaging and labeling gitu di Cikarang. Jadi bener-bener loncat-loncat nih kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Gitu sih, dan kalau mau jujur-jujur banget sebenarnya kenapa aku bisa akhirnya memutuskan Ausbildung Konditorin, apa yang men-trigger aku lagi saat itu. Jadi ya itu sih waktu pas aku kerja, aku ngerasa kok kayak kerja ngeluh mulu nih gitu kan. Kayak kayak nggak sesuai passion gitu loh Kak gitu. Terus akhirnya aku nyari-nyari ada nggak ya kira-kira peluang aku untuk bekerja di luar negeri gitu kan, untuk bekerja di Jerman. Karena juga sebelumnya kan tadi aku cerita aku punya cita-cita waktu SMA aku pengen kuliah di Jerman gitu kan. Terus tapi akhirnya ya udah setelah aku cari-cari di internet, aku nemu nih program Ausbildung dan kebetulan banget ada program Ausbildung jurusan konditorin gitu. Jadi aku pikir aku bisa nih kayaknya menyalurkan kreativitas aku di bidang ini kayak gitu. Gitu deh, alhamdulillah bisa ke sini, bisa berkarir dan belajar di sini walaupun bukan kuliah gitu. Oke, oke Kayak menarik gitu. juga ya Kak. Jadi backgroundnya apa? Berarti ya berdasarkan minat gitu ya Kak. Iya, betul misalkan Mina. Tapi sebenarnya aku juga punya punya mimpi nih Kak, mimpi jangka panjangnya. Aku tuh pengen buka bakery aku sendiri nantinya gitu. Di mana bahan-bahannya itu aku pengen aku menggunakan bahan-bahan organik yang aku tanam sendiri gitu. Jadi aku bisa menggunakan ilmu yang aku dapat juga nih dari sarjana pertanian aku kayak gitu. Tapi itu ya mungkin nanti di masa depan ya gitu. Amin, amin. Semoga terlaksana Kak. Jadi ya Ya, menarik juga amin, nih amin. menggabungkan dua ilmu yang bisa disangkut pautkan gitu. Iya, betul.
Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan nih Kak. Jadi sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat ya. Mm-mm. Yang paling banyak mungkin aku bacakan. Jadi, ya ini kan Kak Kina sebagai Muslim di sana dan berhijab juga. Nah, bagaimana sih Iya. cara membagi waktunya dengan ibadah gitu ya? Apakah Nah, perusahaan memberikan waktu untuk ibadah atau Kak Kina curi-curi waktu ibadah sendiri atau gimana nih? hmm. Kan ini nantinya akan mendekati Ramadan gitu. Untuk puasa juga Oh iya, gimana gitu pengalaman Kak Kina. iya oke. Oke, aku sebenarnya dari awal aku udah ngomongin sih sama bos aku gitu. Aku bilang aku kan muslim, aku punya waktu aku punya kewajiban untuk sholat berapa kali gitu sehari aku kasih tahu. Dan kebetulan yang bentrok di jam kerja itu adalah sholat subuh karena aku mulai mulai kerja jam 5 pagi kan. Jadi aku bilang aku boleh nggak kalau misalnya nanti sekitar jam 6 gitu misal karena winter ini subuhnya itu jam 6 pagi saat ini. Aku boleh nggak kalau misalnya nanti misalnya jam 6 pagi aku izin sholat 15 menit kayak gitu atau 10 menit, iya boleh nggak apa-apa banget gitu. Jadi yang penting intinya dikomunikasikan dari awal sama bos bos dulu gitu. Kalau aku boleh nggak nih sholat dulu sebentar 15 menit dan iya nggak apa-apa boleh katanya kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kalau untuk ibadah kayak gitu. Terus kalau iya Ramadan ya, bentar lagi Ramadan ya. Aku tuh tahun lalu udah ngerasain sih Ramadan di sini gitu. Dan alhamdulillahnya Ramadannya masih di winter side nih, masih di waktu waktu musim dingin. Jadi nggak selama itu puasanya. Jadi buka puasanya masih tetap normal lah jam 6 sore, jam setengah 7 kayak gitu. Terus juga kalau nanti lebarannya kita bisa kayak ke KBRI misalnya atau ke KJRI bisa ngerayain lebaran sama orang-orang Indonesia lainnya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit sih kalau untuk menjalankan ibadah atau puasa di sini kayak gitu. Oke, dan mungkin yang jadi pertanyaan apakah apa namanya Kak Kina berhijab juga gitu? Apakah Mm. perlu izin atau sangat welcome malahan dengan orang Iya, Indonesia yang berhijab gitu? iya, iya betul nggak apa-apa banget. Aku juga alhamdulillah diperbolehkan untuk kerja menggunakan hijab gitu ya, karena di bidang gastronomi kan emang sebenarnya semuanya diharuskan untuk pakai penutup kepala gitu kan, biar apa alasan higienis lah gitu, biar nggak ada rambut yang jatuh atau apa gitu. Tapi ya kebetulan aku pakai kerudung, jadi ya udah nggak apa-apa banget gitu katanya. Oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak. Halo Kak, mau tanya sebelumnya aku sudah pernah kuliah kuliner, tapi bukan berfokus pastry dan bakery dan ingin mengambil jurusan konditorin. Apakah nanti ketika wawancara di kedutaan atau perusahaan visa bisa ditolak? Aduh, kalau sebenarnya itu punya pengalaman di bidang apa tadi Kak, kuliner ya? Di bidang kuliner ya. Aku juga kan sebenarnya waktu pas ngelamar waktu mengajukan visa itu kan aku ada latar belakang S1 ya. Aku juga kadang suka dengar ada beberapa yang ditolak visanya karena dia udah S1 dan mungkin dari kedutaannya kurang yakin ya kenapa udah S1 kok mau Ausbildung lagi gitu. Karena Ausbildung kan setaranya dengan pendidikan vokasi kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa memberikan alasan yang kuat gitu. Kalau dari aku sih waktu itu alasannya ya itu aku pengen belajar lebih banyak tentang pastry dan aku punya cita-cita untuk membuka bakery aku sendiri dengan menggabungkan dua ilmu yang akan aku dapatkan nantinya gitu. Aku mau punya bakery yang aku produksi dengan bahan-bahan organik yang aku tanam sendiri kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter mungkin cari alasan yang kuat gitu untuk kedutaannya kayak gitu sih. Jadi menurut aku mungkin aja kok untuk bisa diterima gitu visanya. Oke, berarti lebih ke gimana sih kita menceritakan gitu ya. Iya, Alasan menceritakan untuk latar belakang. ya. Iya, betul. Tujuannya ya alasannya harus kuat gitu. Betul. Oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi Kak. Sebentar, saya bacakan. Kak Kina, baker dan konditorin beda banget enggak? Di konditorin belajar bikin roti juga atau enggak nih? Iya itu kadang masih banyak yang bingung ya antara baker dan konditor gitu. Sebenarnya baker dan konditor itu nggak jauh beda, tapi beda ya. Gimana ya? Jadi maksudnya gini, aku di sekolah itu aku belajar juga cara membuat roti. Di mana hal itu adalah tugasnya seorang baker untuk membuat roti adonan dari awal gitu, membuat
adonan roti, membuat pastry kayak gitu. Aku belajar juga di sekolah. Aku belajar semuanya tentang buat roti, tentang kue-kue manis, semuanya aku belajar. Tapi kalau eh, di real life-nya, misalnya di pekerjaan akunya, aku tidak melakukan itu gitu. Untuk konditor itu sebenarnya fokusnya hanya ke kue-kue manis, kue tart, kue-kue kering. Kue-kue tart tuh maksudnya kayak Black Forest yang kayak gitu, tiramisu seperti itu. Hanya mendekorasi dan ya mempercantik hasil dari rotinya, dari pastry-nya kayak gitu. Dan kalau ya pokoknya kalau baker lebih lebih dia membuat adonan rotinya dari awal sampai akhir. Oh, oke oke. Jadi seperti itu untuk perbedaannya Mm, ya teman-teman semua. mm, Terus ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak, mungkin bisa ceritakan culture shock pas pertama kali ke Jerman. Khususnya cuacanya di Jerman kan beda banget sama Indonesia. Apalagi kan tadi sempat di-mention kalau kerjanya mulai dari jam 5 subuh. mm. Iya, kalau culture shock pertama waktu aku ke sini cuaca, karena aku waktu itu ke sini tuh di bulan November, di mana waktu itu udah winter kan, jadi dingin banget. Itu culture shock pertama aku dan aku akhirnya sempat sakit juga karena perbedaan cuaca yang ekstrim waktu itu. Jadi apa ya? eh Kalau bisa bajunya harus sangat-sangat hangat, terus bawa tolak angin ya dari Indonesia kayak gitu. Itu ya sih bener, cuaca itu culture shock aku nomor satu waktu itu. Dan kedua lagi-lagi bahasa sih, karena ya mereka ngomongnya sangat-sangat cepat gitu kan, dan kita hanya punya modal sertifikat B1 waktu itu. Jadi itu culture shock pertama, culture shock kedua. Jadi pertama cuaca, lalu bahasa gitu, kayak gitu. Oke, mengenai bahasa juga nih Kak, banyak yang tanya di kolom chat. Hmm. Nah, Kak Kina sendiri berapa lama sih untuk mempelajari bahasa Jerman sampai dengan level B1 gitu? Dan mungkin ada tips dan juga triknya gitu, biar lebih cepat untuk mempelajarinya. Oke, kalau aku waktu itu les bahasa Jerman tuh 6 bulan. Waktu itu 6 bulan. Tapi aku waktu SMA tuh udah ada sedikit basic bahasa Jerman sih waktu SMA. Karena di sekolah aku sempat ada 2 tahun dapat mata pelajaran bahasa Jerman di sekolah. Cuma tapi benar-benar basic banget waktu itu. Terus akhirnya aku belajar lagi bahasa Jerman selama 6 bulan. Habis itu aku ujian, alhamdulillah sekali ujian langsung lulus. Terus ya udah akhirnya setelah itu baru pengurusan pendaftaran pencarian betrip dan lain-lain kayak gitu. Terus apalagi tadi kak pertanyaannya, sorry. Tips dan juga triknya untuk Oh ya, tips and trick belajar ya. bahasa Jerman mungkin gitu. Oh ya. Bagi teman-teman yang masih Mm, saat ini mm. masih berjuang untuk belajar bahasa Nah, itu Jerman. tadi yang aku bilang, harus lancarin speaking gitu kan. Jadi harus lancarin speaking mungkin sama teman les bahasa kamu atau sama orang Jermannya langsung gitu. Kalau misalnya kamu, ini kan banyak kan sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa kita ngobrol sama orang luar negeri, sama orang Jerman, itu sangat-sangat membantu menurut aku gitu. Jadi dilancarin terus speakingnya, terus pokoknya fokus belajar bahasa Jerman, kosakatanya harus yang banyak dihafalin. Gramatik penting, tapi paling penting adalah speaking. Harus berani berani bicara dalam bahasa Jerman kayak gitu. Oke, Konsisten ya, harus oke. dikuat-kuatin tekadnya. Karena belajar bahasa Jerman susah. Aku tahu belajar bahasa Jerman susah, tapi bukannya tidak mungkin ya. Pasti bisa kayak gitu. Oke, berarti kuncinya dibiasakan untuk berlatih gitu ya Kak, untuk Iya, betul. Betul, betul. Karena menurut aku juga Kak, belajar bahasa Jerman tuh setahun 2 tahun tuh nggak cukup. Nggak cukup itu. Aku juga sampai sekarang maksudnya belum senetif itu loh gitu. Aku kalau ngomong juga kadang masih agak agak bingung nih, agak mikir gitu. Tapi maksudnya orang-orang sini juga sangat-sangat menghargai kalau kita mau belajar bahasa mereka gitu. Jadi yang penting kita berani, kita pede, terus ya mereka juga dengerin aja gitu. Mereka ngerti kok pasti maksudnya apa gitu. Tapi ya pokoknya intinya kita belajar terus lah sehari-hari dari mendengar mereka ngomong, dari mendengar kan kita juga bisa belajar ya Kak. Oh jadi mungkin cara pembicara, cara pronunciation seperti ini, cara yang ngomong benarnya seperti ini kayak gitu. Jadi pokoknya setiap hari kita belajar terus sih kayak gitu. Oke, oke, baik. Jadi biar lebih lancar gitu ya, sering ngobrol aja gitu ya Kak. Iya, sering ngobrol. Jangan takut ngomong. Oke, oke. Oke, terus ada pertanyaan lagi. Nah,
Di sana Kak Kina ini saat ini apakah untuk dormitorinya itu disediakan oleh perusahaan atau bagaimana gitu Kak? Iya, kebetulan aku nih tinggalnya di atas tempat kerja aku. Jadi kan aku kerja di suatu kafe nih di kota namanya Sanggasian. Jadi bos aku nih kebetulan dia menyediakan juga tempat tinggal untuk mitarbeiternya, untuk pegawainya, untuk pegawainya gitu. Jadi dia memberikan ada kamar gitu di atas gitu. Jadi walaupun aku tetap bayar, tapi keuntungannya kalau misalnya mau kerja ya aku tinggal turun ke bawah kayak gitu. Oke, oke. Jadi lebih praktis gitu ya Kak, tinggal turun Iya, aja ke sangat sangat bawah. sangat sangat praktis, betul. Apalagi kalau kita kan kerja jam 5 pagi ya, aduh kadang kebayang kalau teman-teman aku yang lain tuh ada yang tinggalnya tidak dekat gitu dengan perusahaannya. Jadi jam 5 pagi, jam 4 pagi dia harus naik kereta kayak gitu. Jadi alhamdulillah aku tinggal turun ke bawah kayak gitu. Oke, oke. Terus tadi Mhm. juga ada yang tanya juga Kak mengenai gaji ya. Nah, tadi kan Mhm. sudah dijelaskan ya saat presentasi tadi terkait dengan gaji. Kira-kira itu tuh apa namanya ya? Bisa untuk nabung atau gimana nih terkait dengan biaya hidup juga? Hmm, Tadi aku sebutin ya kalau gaji tahun pertama itu sekitar 900 sampai 1.000 euro brutonya. Belum nanti kita ada potongan-potongan asuransi, tapi potongan asuransinya itu biasanya kalau untuk asuransi kesehatan, ada di sini namanya asuransi kesehatan, terus ada Arbeitslosenversicherung, jadi asuransi untuk pengangguran gitu. Itu ada, itu tapi kita bayarnya 50-50 sama Arbeitgeber kita, sama pemberi kerja kita kayak gitu. Nah, itu biasanya misalnya dari gaji kamu 1.000 itu untuk potongan asuransi dan lain-lain itu biasanya sekitar 200 euro kayak gitu. Belum lagi kamu nanti harus bayar wonung, bayar tempat tinggal juga beda-beda. Teman aku ada yang bayarnya hanya 100 euro, ada yang 200 euro. Terus juga ada yang gratis malah nggak perlu bayar sama dikasih sama perusahaannya. Kayak gitu. Lalu kalau untuk biaya hidup itu sehari-hari ya tergantung gaya hidup ya pastinya kayak gitu. Tapi menurut aku kalau untuk 500 euro itu per bulan itu cukup banget sih menurut aku. Itu kamu bisa saving juga menurut aku. Tapi untuk saving ya belum bisa sebanyak itulah ya, karena kita masih azubi, masih pelajar ya, gajinya tidak sebesar pegawai tetap gitu. Tapi nanti setelah 3 tahun gajinya mantap Oke, oke, ya benar-benar. Kalau boleh gitu. tahu saat ini di kota mana nih Pak? Aku di kota Sangblasien namanya. Itu di bagian negara Baden-Württemberg. Oh, oke, Jadi di oke. bawah aku lebih dekat ke Swiss. Oh, lebih dekat ke Swiss malah ya Iya, berarti. betul. Oke, terus pertanyaan terakhir nih sebelum nantinya kita persilakan untuk teman-teman bertanya langsung. Mungkin nih, spill tips and triknya Kak buat CV dan motivation letternya Kak. Dan tips buat lolos interview kedutaan. Oke. Kalau CV, aku sebenarnya waktu itu didampingin sama guru les aku waktu itu. Aku dikasih tahu sih cara-cara CV yang baik dan benar seperti apa. Pokoknya tapi intinya di dalam CV itu harus dijelaskan latar belakang kamu yang pertama, latar belakang dan sekuat apa sih tekad kamu untuk mau untuk melakukan Ausbildung di Jerman gitu. Itu harus dijelasin kenapa kamu mau ikut Ausbildung, kenapa jurusan itu yang kamu pilih gitu. Terus misalnya kamu punya pengalaman, bisa kamu tulis di situ. Pokoknya intinya kamu harus meyakinkan si calon perusahaan kamu itu. Itu untuk CV-nya. Lalu kalau untuk lolos eh, tadi interview visa, aku tadi sempat bilang ya untuk alasan kamu ke Jerman juga harus kuat kayak gitu untuk meyakinkan si kedutaan karena sebenarnya kedutaan itu kan nggak mau kalau kamu nanti di Jerman lontang-lantung kayak gitu kan. Jadi alasannya harus kuat. Terus juga jadi sebelum kamu apply visa itu kan pasti kamu nanti ada interview dulu kan sama calon bos kamu. Kamu harus harus diterima dulu di perusahaan tersebut. Kayak gitu. Nanti kamu harus melampirkan kayak gaji kamu berapa, kayak gitu. Cukup atau enggak seper bulannya gitu untuk kehidupan kamu di Jerman gitu sih. Kayak gitu. Yang penting meyakinkan kedutaan kalau kamu beneran mau Ausbildung, beneran mau kerja, beneran mau ya belajar di Jerman dan nggak lontang-lantung gitu nantinya. Kayak gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk tips dan juga triknya untuk proses Ausbildung.
Mungkin aku bakal buka tiga penanya langsung nih. Silakan bagi teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti aku bakal panggil yang tercepat. Oke, silakan teman-teman. Oke, sudah ada yang raise hand nih, dua orang. Yang pertama ada Kak Hasna. Silakan Kak Hasna. Halo, kedengeran nggak suaranya? Halo, Sudah, sudah. kedengeran. Ya, oke. Halo Kak Tina, Guten Tag. Perkenalkan, aku Hasna. Aku sudah ada rencana nih untuk ambil Ausbildung di dunia pastry juga, dan ada hal yang ingin aku tanyakan. Yang pertama, apakah dengan cara kita menyertakan sertifikat pelatihan-pelatihan, ya mungkin waktu kita lagi di Indonesia gitu ya, yang berkaitan Hmm, bakery atau pastry, itu tuh membuat mereka lebih tertarik ketika kita mau melamar sebagai Ausbildungnya. Dan gimana cara bikin mereka itu bisa yakin sih untuk menerima kita. Dan yang kedua, menurut kakak, plus dan minus selama Ausbildung di dunia pastry itu apa aja sih selain kesulitan bahasa? Selama ini kan yang kita lihat kayaknya enak ya gitu ya kakak ya, bikin kue kayak gitu dan lain-lain. hmm. Akan tapi tantangannya apa aja sih yang kakak lewatin waktu itu? Apakah kayak misalnya kakak sulit cari kerja di bagian pastry atau misalnya kakak merasa tertinggal dari teman-teman yang lain? Itu aja sih kak. Oke, terima kasih Hasna. Aku coba jawab ya. Jadi, hmm, kalau misal kamu punya apa ya, punya sertifikat atau pengalaman yang sesuai dengan bidang pastry, itu kalau dicantumin menurut aku sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus karena itu bisa menjadi pertimbangan juga untuk calon perusahaan kamu nantinya. Tapi kalau kamu nggak punya pun juga nggak apa-apa, karena kan nggak perlu ada pengalaman ya untuk ikut Ausbildung gitu. Karena kita belajar, kita sebagai pelajar, kita belajar lagi dari nol, dari awal kita belajar di sini. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya pengalaman, jangan takut juga. Jadi nggak apa-apa banget gitu kalau nggak punya pengalaman. Yang penting, yang tadi aku bilang, kita tunjukin kalau kita mau kerja, kita mau belajar, dan kita benar-benar serius sungguh-sungguh di bidang ini, kayak gitu. Lalu tadi untuk ininya ya, kesulitannya selain bahasa, jadi tuh sebenarnya waktu aku datang ke Jerman, aku tuh telat sekolahnya. Jadi sekolahnya itu waktu itu udah mulai di bulan Agustus atau September gitu, aku lupa. Dan aku baru datang di bulan November. Jadi pas aku datang ke sekolah itu mereka udah pada punya teman sendiri nih gitu kan. Jadi kayak aku anak baru, Auslander dari luar gitu. Terus itu sebenarnya agak sulit sih bagi aku di awal untuk bisa bonding sama mereka gitu kan. Apalagi saat di awal juga bahasa Jerman aku masih belum terlalu bagus. Aku masih malu, aku masih takut untuk ngobrol gitu. Tapi ya semuanya butuh proses gitu. Dan lama-kelamaan sekarang aku merasa aku jauh lebih baik gitu ya untuk bisa bonding sama mereka. Bahkan aku pun sekarang aku punya teman orang Jerman juga. Terus untuk bahasanya juga di awal aku sangat kesulitan, tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik karena aku setiap hari mendengar mereka ngomong, setiap hari aku juga diharuskan untuk berbicara gitu. Jadi sangat-sangat jauh lebih baik kayak gitu. Terus kalau untuk plusnya, ya itu sih ya sangat-sangat seru ya dari yang bisa dilihat aku bikin-bikin kue, terus aku dekorasi yang cantik-cantik kayak gitu kan, ya lucu aja gitu menurut aku. Aku seneng ngejalaninnya. Terus juga plusnya selama tinggal di Jerman kita bisa jalan-jalan, bisa keliling-keliling Eropa, bebas visa kayak gitu. Kayak gitu Hasna mungkin bisa menjawab ya pertanyaan kamu. Baik kak, terima kasih sudah terjawab semua. Oke, Oke, sama-sama. baik. Terima kasih Hasna untuk pertanyaannya. Mungkin lanjut nih. Ada Kak Boleh Ibnu ke saya bertanya? Taris Hibatul Wafi. Silakan Kak Ibnu. Assalamualaikum, bisa bertanya. Selamat Halo malam, Kak. mau Halo. tanya ya, mau tanya rintangannya apa ya Kak selama di sana? Oke. Oh, terima kasih Kak Ibnu untuk pertanyaannya. Kalau untuk rintangannya, yang pertama selain bahasa yang tadi aku selalu mention tentang rintangan bahasa.
Yang kedua, mungkin di awal ada culture shock karena cuaca, terus juga bagaimana budaya di sini bekerjanya selalu cepat gitu kan. Mereka juga disiplin, sangat-sangat disiplin. Terus apa ya, rintangannya, hmm, apa ya, mungkin mungkin dari yang tadi aku bilang kalau di sekolah mungkin aku di awal agak kesulitan untuk bisa bonding sama orang-orang Jerman karena aku anak baru, karena aku Auslander gitu. Aku dulu tuh ngerasa nggak percaya diri kayak, aduh aku kayak orang luar deh, aku bisa nggak ya temenan sama mereka kayak gitu. Tapi harus dibuang jauh-jauh pikiran kayak gitu karena itu akan menyulitkan diri kalian sendiri. Jadi percaya diri aja. Jadi harus harus pede, harus bisa, harus berani ngomong, terus harus berani untuk bonding, harus berani untuk buat apa ya, buat punya teman secara 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 lingkup internasional gitu. Karena kan kita di sini tinggal jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Siapa sih yang mau sendiri kayak gitu kan? Gitu. Jadi paling itu rintangannya dari bahasa, terus dari teman-teman gitu. Mungkin di awal aku susah punya teman, terus juga dari cuaca kayak gitu. Oke, jadi itu ya untuk rintangannya. Mungkin satu penanya terakhir nih ada Kak Natalia. Silakan Kak Natalia. Halo, terima kasih untuk kesempatannya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Sudah terdengar. Oke. Iya. Halo Kak Vina. Ya, aku juga punya cita-cita yang sama. Aku juga tertarik dengan bidang konditorin karena aku nge-follow IG dan TikToknya Kak Vina. Terima Dan aku kasih. udah minggu lalu udah interview dengan The Trip untuk Oke. program baker sama konditorin, tapi biar mereka yang milih antara konditorin sama bakernya gitu. Dan aku mau Oh, nanya, waktu pas zamannya Kakina, dalam pengalamannya Kakina, dari interview sampai dapat fair track itu tuh berapa lama ya? Dan setelah dapat fair track, mengurus visa sampai berangkat itu, Kakina butuh waktu berapa lama? Dan satu lagi nih, untuk uang bekal dari Indonesia yang Kakina bawa kemarin itu berapa? Udah itu aja. Terima kasih Kak Kina. oke, sama-sama Natalia atas pertanyaannya. Jadi kalau aku waktu itu dari interview sampai akhirnya dapat fair track itu aku sekitar 2 mingguan. Setelah itu aku mengajukan visa juga waktu itu alhamdulillah seminggu udah langsung keluar visanya. Dan setelah itu, setelah keluar visa, seminggu selanjutnya aku langsung berangkat ke Jerman waktu itu. Kayak gitu. Terus yang satu lagi tadi, mohon maaf pertanyaannya apa Natalia yang terakhir? Nah, oke. Yang terakhir kayaknya tadi juga teman-teman belum ada yang nanya untuk uang bekalnya Kak Kina Uang waktu bekal. ke Jerman. Oke. Ya, untuk uang bekalnya waktu itu aku bawa sekitar 400 euro waktu itu. Untuk sebulan pertama di Jerman dan menurut aku sangat-sangat cukup untuk belanja, misalnya kayak di supermarket untuk kebutuhan sehari-hari itu kayaknya cuma 200 euroan aku habis di awal waktu itu. Untuk beli-beli perlengkapan misalnya kayak mungkin kayak sapu atau apa anduk, pelan kayak gitu kan. Pasti kan di awal belum ada. Jadi sangat-sangat cukup sih menurut aku 400 euro waktu itu. Kalau yang barang dibawa dari Indonesia apa aja Kak? Itu aja terakhir lagi deh. Kalau barang yang dibawa dari Indonesia, sebenarnya tergantung kebutuhan kamu, mau bawa apa. Yang penting jangan bawa ini ya, makanan-makanan beku yang berbau tajam gitu. Itu biasanya dilarang sama imigrasi kayak gitu. Kalau waktu itu aku bawa apa ya? Aku paling bawa-bawa ini sih, bumbu-bumbu kering dari Indonesia waktu itu. Banyak banget kayak sambel-sambel sambel saset gitu buat awal-awal di Jerman gitu. Tapi lama-kelamaan sebenarnya kalau kamu udah tahu ya kayak cara di mana beli cabe atau apa kan sekarang banyak toko-toko Asia gitu. Jadi sebenarnya lumayan gampang kalau mau dapat bahan-bahan makanan Indonesia kayak gitu, bisa beli di toko Asia kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Kina. Hoffentlich können wir uns später treffen in Deutschland. Oke, sehen wir uns. Danke. Oke, baik. Terima kasih semua Halo, atas pertanyaannya ya. oh nggak bisa bertanya ya. Halo, Halo, mohon maaf Mas, ya. ya, Ada, eh, bisa ke saya izin bertanya? oke.
Siapa tadi yang on mic langsung tanpa raise hand? Ada? Evelina, Evelina. Oh ya, oke oke silakan untuk mungkin terakhir ya. Satu Iya, pertanyaan. Ya, saya sangat kesulitan karena kan saya ini kondisi sekarang saat ini lagi di Najran Saudi. Nah, waktu pulang cuti tahun bulan lalu itu saya udah coba konsultasi untuk ke Jerman. Cuman yang jadi kendala saya gimana untuk untuk memulai proses untuk ke Jerman buat saya gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk kayak les apa segala macam gitu. Boleh kasih arahannya, Mas? Ah, oke oke oke. ya, Mungkin mungkin pertanyaannya untuk Kak Wikdat ya. oke oke. Step by stepnya Iya, ya. Oke maksudnya untuk yang kayak Jeminar, untuk pelatihan gitu, apa yang harus saya lakukan gitu. oke 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 baik Kak. Sam- Oke mungkin terkait dengan step by stepnya aku bakal jelasin setelah ini gitu Kak. Oke aku izin untuk Oke, share screen terlebih dahulu ya iya untuk ya, semuanya terima juga. kasih. Oke. Mm. Oke, jadi aku bakal jelasin terkait dengan program Ausbildung ya. Walaupun tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Kina, jadi program Ausbildung itu merupakan program kerja sambil kuliah. Jadi nanti peserta akan belajar teori di sekolah kejuruan, sehingga dalam 1 minggu terdapat waktu belajar dan waktu bekerja. Gitu. Tapi waktu belajar dan waktu bekerjanya itu berbeda-beda pada setiap perusahaan gitu ya, tergantung dari company-company-nya gitu. Kayak tadi dari Kak Kina juga ada 1 minggu bekerja full, lalu untuk belajarnya sebulan cuma 4 kali dan lain sebagainya gitu. Lalu nantinya bisa kepastian kerja hingga 3,5 tahun dan gaji hingga kurang lebih 20 juta per bulan gitu. Nah, bagaimana sistem dari Ausbildung? Jadi yang pertama yaitu ada apprenticeship. Jadi nantinya akan disekolahkan oleh company selama kurang lebih 3 tahun dengan uang saku hingga 20 juta. Lalu yang kedua juga berkesempatan untuk kerja permanen di Jerman. Tapi nggak hanya di Jerman saja, bisa untuk ke negara Uni Eropa gitu. Jadi setelah masa apprenticeship selesai, nantinya akan mendapatkan peluang besar untuk mendapatkan kerja permanen dengan gaji lebih dari 50 juta gitu. Nah, eh, bidang-bidang Ausbildung ini sebenarnya ada banyak ya, teman-teman. Ada sektor teknologi dan juga IT, industri energi dan lingkungan, industri manufaktur dan teknik, pelayanan kesehatan dan keperawatan, bidang sains, gitu. Perhotelan, restoran dan catering, pastry dan juga bakery. Jadi banyak banget untuk bidang-bidang Ausbildung. Lalu syarat lolos Ausbildung itu apa? Yang pertama, itu harus punya sertifikat bahasa Jerman level B1 atau bahkan B2 lebih baik gitu. Yang kedua, motivation letter dan juga CV berbahasa Jerman, lalu surat lamaran berbahasa Jerman dan ijazah pendidikan terakhir yang dan juga transkrip nilai yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah. Ini berdasarkan peraturan terakhir yang diterbitkan oleh apa namanya? Kedutaan besar gitu. Lalu ketika memiliki pengalaman di bidang terkait nantinya akan menjadi nilai plus gitu. Nah, tahapan-tahapan Ausbildungnya itu apa? Yang pertama pastinya bisa disiapin dulu untuk bahasa Jermannya. Lalu yang kedua bisa mengambil official test untuk bahasa Jermannya. Yang ketiga pemberkasan dokumen. Yang keempat apply Ausbildung. Yang kelima interview. Yang keenam proses nantinya ada offering. Yang ketujuh dapat kontrak kerja. Kedelapan nantinya persiapan visa. Kesembilan persiapan keberangkatan dan juga yang ke-10 pastinya tiba di Jerman gitu. Nah, yang menjadi titik poinnya yaitu bahasa ya. Jadi bahasa menjadi salah satu faktor apa namanya sukses dari program Ausbildung ini karena salah satu syaratnya itu harus memiliki sertifikat bahasa Jerman level B1 minimal atau bahkan B2 ketika sudah apa namanya ketika sudah lulus B1 dan mau lanjut B2 gitu kan. Dan juga ada beberapa bidang yang mengharuskan untuk apa namanya syaratnya itu B2, tapi itu tergantung dari perusahaannya lagi. Gitu kurang lebih untuk tahapan dan juga persyaratannya. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut, silakan bisa menghubungi WhatsApp dari walkobro.id atau bahkan DM dari Instagramnya. Gitu nantinya bisa ditunggu, nantinya akan ada tim yang akan menjawab atau menghubungi
di WhatsApp maupun DM Instagram. Gitu kurang lebih. Nggak terasa sudah hampir jam 8 juga gitu ya. Dan sudah hampir selesai juga acara kita hari ini. Mungkin aku ucapin terima kasih banyak ke Kak Kina sudah menyempatkan waktunya gitu ya Terima kasih untuk banyak juga Kak Widat, aku udah sharing-sharing kali diundang. ini Seneng banget. gitu. Oke, semoga sukses terus Kak Kina, lancar-lancar di Amin, terima Jerman kasih. dan nantinya ketika pulang ke Indonesia bisa apa ya tadi ya keinginan cita-citanya bisa tercapai. Amin, terima kasih. Untuk kalian semua yang lagi belajar bahasa Jerman juga semangat ya. Pokoknya ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass Ihr Deutsch-Lernprozess erfolgreich verläuft und sehen wir uns in Deutschland sofort. Artinya pokoknya semangat untuk yang lagi belajar bahasa Jerman. Terus aku berharap pembelajaran kalian prosesnya lancar semuanya dan kita segera ketemu di Jerman. Nggak tahu apa, kayaknya gratis ini. Berapa di sana gajinya? 20. Oke, oke, baik. Terima kasih banyak Kak Kina. Mungkin karena kita keterbatasan waktu, bagi teman-teman yang sudah menghubungi WhatsApp dari wokobro.id atau mungkin DM Instagram wokobro.id tapi belum dibalas, mohon ditunggu ya teman-teman semua, nantinya akan dibalas dari bawah. Gitu, teman-teman semua. Oke, mungkin dari aku sudah cukup. Mohon maaf juga barangkali selama aku jadi moderator ini banyak kekurangannya. Gitu. Terima kasih banyak dan selamat malam semuanya. Sampai bertemu di Selamat webinar malam. selanjutnya. Terima kasih semuanya. Oke.